Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan video kemarin guys. Jadi untuk kemarin itu sudah pernah membahas tentang penyakit non medis dari yang rendah, medium. Mungkin untuk kali ini kita high class. Jadi kelas yang sudah tinggi. Baik pemikat, santet juga ya Mas ya. Baik pemikat, santet, pokoknya penyakit non medis yang tingkatnya tinggi. Mungkin memang ada media tertentu untuk lebih menaikkan level guys. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa untuk mendukung kami KRPN TV untuk setia memberikan video-video yang mungkin ada sedikit manfaat untuk kalian bisa ambil. Jadi di caranya dengan di like, gak tenaga guys, di like, klik like, komen, mungkin tinggalkan absen bisa, memberikan konsultasi juga bisa, memberikan usulan, Mas bikin seperti ini, bikin seperti mungkin masih dengan ranah kita, jadi ranah spiritual. Ojo mbok jadi Mas totot menirukan totot polisi guys, oke, bukan ranah kita, mungkin video atau youtuber yang lain, jadi yang memang masih ranah kita. Lalu di subscribe untuk kalian yang baru menemukan channel ini, mungkin bisa berlangganan dengan kita, tidak berbayar, yang penting jenengan punya kuota atau wifi di kopi shop terdekat seperti itu. Jadi pokoknya kita meminta untuk memberikan support untuk kita biar kita lebih semangat membuat video-video terbaru. Jadi seperti itu sedikit ocehan dari saya. Kita lanjutkan untuk pembahasan penyakit non medis high class. Monggo Mas Tony dan Mas Sus Dipilih. Mungkin kita meneruskan yang kemarin Mas ya. Yang penyakit apa? Pelet tingkat tinggi. iya high class. Mungkin untuk pelet yang semar mas. Mohon maaf, sebelumnya mungkin perbedaan Mas dari yang medium dan tingkat tinggi itu memang ada media tertentu atau gimana? Kok bisa naik kelas gitu? Oke. Mungkin kalau medianya bisa sedikit menyerupai, tapi yang membedakan adalah mantra dan tingkatan jin. Oke, memang jin itu punya level-level tertentu. Itu. Oke. Untuk media sama Mas? Mungkin hanya menandai seperti pisang saja. Anu deh. Sajen ini rada enak lah soal tambahan apa rokok obat oke. Paracetamol kan perlu. Baik. Akhir. Darbokan perlu. Jadi semar, jaran goyang, dan juga semar kuning ada. Itu saya kategorikan sebagai pemikat tingkat tinggi. Tetapi juga jangka waktunya hampir sama, tergantung kekuatan iman dari si korban. Jadi iman iman itu mengaruhi Mas ya? Iman adalah mutiara. Karena kan namanya orang itu kan mempunyai proteksi masing-masing. Kita memiliki dengan kedekatan dia dengan sang pencipta, itu akan mempertebal tameng dari orang tersebut. Jadi ya sama saja, mau pelet tingkat dasar, mau medium, mau high, itu tetap ada jangka waktunya. Itu bisa 3 hari, 7 hari, 21 hari, Maksimal bahkan sampai berbulan-bulan. maksimal sampai berapa Mas untuk tingkat Tidak bisa ditentukan. Oh, Sama saja, tergantung kekuatan proteksi korban itu.
Jadi kalau sarjanya mungkin itu tadi hanya saja lebih banyak medianya itu seperti telur juga itu kan bisa digunakan. Berarti telurnya mentah kan Mas? Pertanyaan bagus. Maafin gimana? Ceplok saya nih. Di tangan anakmu. Kalau ayam kampung mentah, Jelas. kalau matang telur apa? Mata sapi. Enggak. Itu jadi hanya saja kan kalau semar itu masanya lebih panjang dari jaran. Iya itu kalau saya ketahui kodanya pun mirip seperti medianya. Menyerupai. Nah, itu jin yang masuk seperti semar itu, jin apa namanya, jin tomang kan Tapi sebenarnya untuk eksistensi jinnya tersebut yang menyerupai semar itu bukan semar itu sendiri Mas ya. bukan. Karena kan kalau di penggambaran yang itu kan semar kan sebenarnya kan yang babat Raja gitu ya Mas. Dan sebenarnya kan juga mempunyai memang maksudnya nggak negatif gitu kan. Tapi kok bisa sampai dibuat media semar untuk pemikat itu gimana ceritanya? Itu kan namanya semar mesem. Itu medianya juga seperti itu. Kita perlu smile kepada si target gitu. Jadi tidak bisa kita di rumah target datang. Kita juga perlu usaha Mendekati dengan smile. Oke. Cukup smile. Tidak perlu tertawa, cukup smile. Gitu. Ngomong nggak Mas? Ngomong nggak? Enggak terserah. Semua. Ya nek pas papasan kan ngono gak apa. Tapi nek edak mungkin ya perlu ngomong. Masuk dari mana? Orang tidak kepikiran Mas. Goblok mikir bisu. Cara kerja semar mesem. Iya, seperti itu. Nek semar kuncung itu bisa memikat juga. Sama saja. Perlu kuncung. Enggak. Hanya beda media. Lah kan semar mesem Harus harus senyum gitu Mas ya? Dia smile. kok nyamu kuncung lah. Kan ada kuncungnya media. Tapi kan gak harus kuncung. Iya. Bila ada gundul, saya kuncung. Yang penting gak semar gundul. Nah itu. Kan minyaknya juga khusus. Pakai minyak. Iya, itu minyaknya khusus buat pemikat. Tidak bisa pakai misik, tidak bisa pakai apotin dan sebagainya. Gilegiu. Casablanca, Casablanca. Putih setengah, gimana? Oh iya. Murah. Ya, Minyak apa Mas? itu khusus Usus. untuk pemikat. Dijual minyak semar mesem pemikat gitu ya. Tipu-tipu. Masa udah didol online. Karena bahan bakunya juga sulit untuk didapat untuk ritual membuat minyak tersebut. Kisaran harga Jutaan. Dijual. Jutaan guys minyak urung media nih. Kok nggih usaha, kowe berarti duitmu kente. Ki piye konsepe goblok sing nggih pemikat ya iki. Ya ojo ya, guyon. Aku dipikat kok gede ya gak trimo iki. Pokoke gak pembahasan santai aku gak ngawur aku. Gue koyo aduh. Butuh saya sewadet lagi kawan. Nek pemikat aman. Gak mungkin nantang mikat aku. Lanjut. Jangan goyang. Ini jangan goyang kok. Nah iya. Lagu. Jalan goyang itu medianya keris. Kodanya jangan. Iya. Itu mereka Enggak semua.
tergantung tingkatan dari jin tersebut. Untuk medianya itu memang keris biasa atau memang ada karakter jaran? Keris jenisnya jaran goyang. Jenis kerisnya jaran goyang. Oke, tapi Namanya kodamnya juga nggak tentu jaran. tidak. Selera. Tergantung kekuatan si spiritual tersebut. Mungkin kalau memang keris Naga Sosro yang bentuknya itu enggak Naga Sosro mungkin pernah tahu aku, Mas. Tapi kan kodamnya Naga. Iya. Iki keris jaran goyang wis gak koyo jaran goyang tapi yo kodamnya gak koyo jaran goyang atau jaran goyang. Itu biasanya digunakan untuk tipu-tipu, memikat Oh. klien. Oke, jadi bukan pemikat lawan jenis tapi pemikat Klien. Hmm. Gitu. Dengan catatan dia itu mempunyai sebuah ilmu yang namanya ajian jaran goyang. Oh, kuncinya nih gua aja nih Mas yo. Sedangkan itu sulit untuk dipelajari. Karena hasil duit Mas Maria angel. Kita perlu ritual puasa mungkin selama 21 hari. Itu yang saya alami dulu Wih, tahu Mas? belajar di daerah Jawa Tengah. Tahu. Gak percaya tanya Muklis, saya ajak dia. Tahu kok ora? Hah? Tahu. Pernah tapi gak pernah menggunakan. Oh iya sama. Dulunya apa loh Mas? Motivasi Anda untuk mengikuti Gini, pengajaran ajian jaran goyang. gini. Bagi saya bisa mengobati, saya harus bisa, artinya itu saya harus paham tentang Oke. jenisnya. Gitu. Sama saja dengan penyakit medis ya. Kalau kita batuk nggak mungkin obatnya Promak. Harus tahu Nah, penyakitnya. itu di situ. Oke. Jadi lebih ke mendalami untuk kedepannya bisa mengobati orang Mas, yang manfaat intinya ya. Oke. Tapi nek ngobati wong mudeng apa kudu mendem Mas? Enggak. Kita gak perlu latihan sih Mas, jadi nek ngobati. Lah mungkin karena sampean memang sudah mendalami hal tersebut, mungkin bisa dibagi Mas ke teman-teman. Apanya? Ya bukan ajiannya, lebih ke pengobatan atau pencegahan untuk tidak bisa tertipu dengan gangguan atau itu yang menggunakan mantra-mantra gaib jaran goyang. Kalau ajiannya tidak perlu. Gak Saya perlu. yakin kalian tidak mau puasa. Itu. Sampai nih puasa? Puasa. Aku terus dulu. Karena niat. Oh iya, Kita habis uang, kita nggak dapat, kita rugi. rugi Itu. rugi ya. Paling ora kok payah lumayan sih, dibanding Sini ini. dura itu jauh. Di rumahnya perdalam. Karena mungkin Iya. tak tadinya apa yang masih beli. Melo ya. Enggak. Dulu nanti Cuma saya, dia hanya mengantarkan. mungkin sih urusan nomor ini Jadi bilang bisa. sekali atau gimana Mas pelatihannya itu? Yang pertama saya itu sekali sama teman saya. Mm-mm. Itu 3 kali pertemuan, yang kedua ketiga sendiri. Jadi memang sudah beberapa pertemuan. 4. Oh 4. Oke. Mungkin silakan Mas. Saya tahu saya. Oh iya. Aku dewe sing koncone Tony Yugo Nalita ya. Karena saya tidak pernah sharing masalah hal seperti ini. Karena tidak penting. Mm-mm. Yang pertama saya datang itu hanya diberi kisi-kisi lah. Kisi. Step by step ritualnya itu. Yang pertama hanya itu, terus pulang. Yang kedua saya datang disuruh puasa 21 hari itu. Terus datang lagi mandi kembang. Itu yang terakhir diberikan mantra plus dipertemukan sosok yang akan digunakan. Nah, Itu sosok jin ya digunakan dulu. hmm. Isi tok lho Mas. Apa? Sing sosoke. Hmm. Lah iku nek ibaratnya mau sampean ngenggu kok sampean ngenggu piye? Ya enggak mesti per orang tuh satu. Oke. Itu. Jadi saya perlu membaca
mantra sebanyak 77 kali Untuk memanggilnya saja. untuk ritual, selama ritual itu semalam. Itu bareng sama puasa itu enggak, Mas? Enggak, puasa. Setelah. Nah, istilahnya puasa itu hanya untuk apa ya, katanya itu untuk mensucikan, membersihkan diri. Iya, memang puasa mutiara sebenarnya lebih ke positif, Mas. Hmm. Tapi memang digunakan seperti itu juga. Nah, jadi setelah pulang saya coba hanya untuk memanggil, itu saya lari Ya, Bu. karena saya di dalam kamar tanpa penerangan hanya membakar dupa satu bungkus semua itu. Terus nyapo bisa soalnya Nah, kan saya hanya ingin tahu bener enggak untuk wujudnya, Mas, mungkin siluman jalan setengah kepala jalan. enggak. Oh, oke Pak. Jadi memang Sagittarius. oh ya, Itu persis karakter Sagittarius. Jarak- Sedeng Mas kamar Mas. Loh, kadang bro. Lalu Setelah itu saya tidak jadi meneruskan mantranya karena kalian itu juga tidak sekali membaca mantra ya. Kita perlu membaca mantra sampai cita-cita itu benar-benar terpengaruh. Maksimal ritual 100 hari. oh iya kok saya di sini. Itu makanya harganya mahal. Itu. Memang apapun yang kita inginkan tuh titik tumpunya itu usaha kita kan. Jadi untuk hal yang kita bisa bilang untuk menipu dengan seperti itu pun itu memang usahanya memang sulit. Jadi untuk kalian saya lebih menyarankan usaha dengan sing halal ya guys. Podo angele, podo usahane, podo tekore, podo modale yo kan. Podo modale itu sing halal yang jelas halalan thayyibah. Oke, lanjut. Anu kadang bayar larang BSD. Sejen dulu adung bayar bakno ngeprek. Nah, Bakno ora teko tenan Iya. benro dijajal. Oke. Mbok tinggal mlayu terus gak ngalah, Mas. pergi. Itu malah pijit itu jadi ngelok. Bate nih paling. Wih gak ngomong. Tonton kok gini gak? Karena sosok itu saya belum pernah lihat sama sekali yang itu seperti itu ya. Iya. Biasanya saya kalau lihat sosok yang belum pernah saya lihat sebelumnya itu lari karena saya tidak pernah mengatakan bahwa saya itu pemberani. Saya itu penakut sebenarnya. Memang sebenarnya itu pemberani itu berasal dari penakut yang memang melawan ketakutannya, Mas. Jadi mungkin dulu aku jujur, Mas. Gaya saya. Sekarang juga masih ya. Salah bocah dan jadi apa? Demi gak tahu nek. Nek badut. Loh, mosok dong. Percaya ya. Jadi itu Oh iya, ini baru ceritanya. Belum ke bagaimana penanganan atau pencegahannya. kalau penanganan mengobati Ya, biasanya kalau orang yang terkena balat high quality yes. itu akan berdampak pada psikis dari si korban. Tuh, kemungkinan orang pasti tahu orang tuanya. Ya, Yang pertama, ketika korban itu mendatangi akun spiritual tertentu, biasanya akan ada yang namanya bancaan untuk tolak bala. oke. Itu biasanya seperti itu. Yang kedua, sama seperti pelet medium tadi, oknum itu harus benar-benar paham dalam bidang pemutusan perjanjian. Iya. Itu karena lawannya juga bukan jin yang itu. Ketika oknum itu hanya coba-coba, dia akan jadi korban. Malah dipangan. Ibaratnya ID mancing
bangno iwake luwih gede kok ide Mas. Nah, itu. Bener tertarik tapi ide kemplok. Nah, seperti itu. Nalarnya seperti itu. Kemudian akan ada perawatan agung. Biasanya satu keluarga bisa juga serumahnya agar ataupun dengan peleburan jin tersebut. Jadi untuk klasik ini memang benar-benar kita harus ekstra. Iya. Dimana paling tidak kalau kita tidak bisa lebur, jin itu tidak akan bisa kembali gitu Mas. Ya. Pada intinya. Oke. Itu. Kalau antisipasi saya no comment karena ini bukan jenis pelet yang tingkat biasa dan mahalnya juga tidak main-main. Biasanya orang yang menggunakan ini memang benar-benar sudah dibutakan oleh cinta. Dia rela melakukan apapun agar si tajil itu bisa didapatkan. Itu. Ada paham? Oke. Next level. Mungkin gitu guys untuk penyakit non medis yang tingkatnya hack dari pelet. Intinya pada pemikat dari pelet, baik untuk yang persoalan cinta atau dalam persoalan maling kelas hack ya. Jadi terpengaruh gitu. Memang untuk kategori ini itu dari orang awam pun bisa melihat ya Mas ya. Iya. Karena sudah mempengaruhi psikis, jadi mungkin bisa kayak orang gila gitu Mas ya. Iya, stres. Pokoknya untuk karakternya itu berubah secara mendadak. Jadi seperti itu. Jadi orang awam bisa mengkategorikan dan untuk pencegahannya dari Mas Tony sendiri memang tidak bisa menjelaskan karena level ini memang kelasnya sudah tinggi. Pada dasarnya paling tidak kita harus mempunyai benteng diri yang sangat baik mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, beribadah dengan baik, mungkin itu sedikit membantu Mas ya. Iya. Sedikit membantu untuk kelas kayak gini. Tapi untuk kelas di bawahnya dari medium dan dasar mungkin bisa menolak. Jadi seperti itu. Untuk pengobatannya juga memang lebih ekstra. Tadi sudah dijelaskan Mas Tony, bisa baik perawatan agung dari keluarga yang terkena atau korban tersebut, bahkan sampai serumah-rumahnya itu dibuat agar jin tidak bisa kembali. Bahkan kalau memang yang menangani itu bisa lebih tinggi levelnya, itu bisa sampai dilebur. Jadi hilang jinnya. Seperti itu. Mungkin kita tambah lagi Mas untuk mungkin ke santet atau gimana? Ya, High quality. santet high quality. Santet media untuk menyakiti orang lain. Itu lebih emaknya seperti itu. Jadi perlu kita ketahui ya, adanya teluk, santet dan guna-guna. Kalau guna-guna itu hanya mengirimkan pengaruh ke file tadi. Kalau teluk itu mengirimkan sebuah penyakit. Kalau santet itu mengirimkan benda-benda asing di dalam tubuh seseorang. Santet pun juga banyak sekali jenisnya. Ada yang santet yang rendah, menengah, dan high. Itu. Mungkin kita akan rangkum saja karena waktu. Kemarin yang dasar sama medium belum Mas santet? Yang dasar sudah. Yang medium? Medium belum, karena saya hanya menjelaskan apa ya, antisipasi. Oke. Mungkin sekarang yang hype ya. Ya. Hype. Kalau santet itu
kuncinya adalah mengandalkan kebencian dan rasa dendam. Itu yang baku. Jadi semakin kita benci itu semakin hebat ya. Iya, semakin kuat. Kalau kita hanya coba-coba untuk menyantet orang, Karbion belajar ilmu, Ya. itu biasanya tidak terlalu parah. Mungkin hanya meriah meriang, ataupun sakit perut biasa, mules, pencret nih diare, diare ya misalnya ataupun sakit kepala ringan seperti itu. Jadi kalau si pelaku itu punya tingkat kebencian yang luar biasa, itu akan lebih oke. Matinya juga Bumbunya centeng, bumbunya. teksek rawan bisa Jawa nih. teksek Ini kajian pertama ya. Rasa benci. Nah, itu saja bahan baku untuk mengirim santet. bumbu lah cara Nah, bumbu kalau kita masak. lihat di TV-TV, kita tusuk-tusuk boneka voodoo. Kalau bagi saya boneka voodoo itu hanya sebagai media. Nah, tetap saja yang mengirimkan benda adalah si jin tersebut. ya Jadi itu hanya semacam formalitas. remote control Nah, remote control guys padahal orang tersebut sudah bisa melihat di mana, seperti apa, dan bagian mana yang akan dikirim. jadi sebenarnya tanpa boneka itu dengan kita main insting sudah bisa Bisa. jadi mungkin dasar bisa Bisa. ya canggih guys Jadi minimal perlu 2 sosok. loro untuk apa mas? Yang pertama untuk survei. Survei korban Survei sekaligus eksekutor. Algojo nasi cita Yang kedua mengirimkan paket tersebut. oke kabel soalnya mas Nah, sepele gak beli tugasnya hanya biasa mengirim. ngono tok Ketika media itu sudah sampai kepada si korban, jin yang pertama itu akan mendapatkan pesan dari si dukun tersebut, minta ditusuk sebelah mana, minta dimasukkan paku bagian apa, gitu. Ini seperti itu. Jadi kalau tingkat tinggi ini biasanya kan sangat dibagi 3 tingkat tinggi: pulau, negara, sama benua. Jadi kalau antar pulau ya bisa dikategorikan sebagai kabupaten, kota, provinsi, seperti itu. Itu antar pulau. Kalau negara ya sama itulah. coba mas senang ikutin apa nih Jadi tingkatan ini juga ritualnya lebih ekstra. tanggal gue ngoyo hati-hati kok Apapun itu yang paling penting adalah usahanya. Itu kita perlu tahu jenisnya juga. Itu kita perlu tahu asal daerahnya. Santet dari sini, ciri khasnya apa, itu kan pasti ada. ya sama nek kleru Oke. kan ngerti opo itu aku wis kadung untuk media apa harus paku atau radio ya lambi ya Mas? Ya kalau untuk santet itu masih itu apa harus pakai foto atau apa gitu? Itu pasti Udah pasti. ben gak kleru sebagai penguat. ya maksudnya kan paling tidak kan kita memberikan alamat dan bla 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 kan ya foto juga harus dilihat. Kalau seumpamanya gini mas, kalau kita kan nggak punya fotonya, cuma tahu namanya, itu gimana? Bisa? Nah,
tergantung itu orang sering ketemu nggak. Kalau sering ketemu kita bisa, karena kita sudah mendapatkan gambar dari si orang tersebut melalui ingatan dengan penguat namanya dan juga nama orang tuanya dan tanggal lahirnya ataupun fotonya. Itu sudah dipastikan sampai tujuan dengan selamat. Terjamin. Kalau sering ketemu ada beberapa begini ya gampang, kita nggak perlu media saat dan sebagainya, kita hanya perlu cari sosok pakai benda ini beres. Aku musel kayak mau. Yuk sekarang bayar aja bulan. Oke guys, tadi ada gangguan sedikit. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Oke. Untuk sangat high quality. Gitu. Hah? Lali ya lali. Anu. Pokoknya atau pokoknya. Masih ya kok. Oh media. Oh, media. Memerlukan penguat untuk agar sangat tidak meleset pada orang lain. Ya. Itu. Kalau sajinya juga pasti lebih banyak seperti jajanan pasar. Masuk jajan pasar Ada kayak semacam kendi-kendi, pisang raja itu juga perlu. Kalau pisangnya itu kalau selama bisa kepok gitu bisa dapat. Gak patut Mas, melet wong tingkat tinggi gini. Ngenyang ya. Dan murid cici ya. Dan susu ya. Orang sak tundun. Ya aku kok mesti tidak rojo. Sak tundun enakku yo Mas. Sampean iki arek gedang kepok karo gedang rojo temil gedang rojo. Iya. Lah iso enak kuwi. Tuh. Jangan malah gedang. Sangat buka jarannya. Oh iya, ayo jaran. Nanti oke. Santai. Jadi kalau menghidup ya hanya mungkin iman yang bisa menyelamatkan. Itu kalau tingkat tinggi. Tapi cara iman piring untuk imam sendiri itu untuk kelasnya memang santetnya hack kan ya imannya harus hack Mas. Iya. Paling tidak tingkatan kiai kan. Ngantet kiai rada emo. Suwi. Gue nek ditanya kiai ke santet sekali. Mungkin nek punya ini atau putri ini mungkin kasusnya Mas. Itu kan tergantung kebencian dari si pengirim. Kalau sedukun sudah diberikan amanat untuk mengirim santet ke orang tersebut, dukun itu akan mencari kelemahan dari orang tersebut. Jika tidak menemukan, santet itu akan dikirim kepada pihak keluarganya. Iya. Itu. Kalau merasa tahu ini keluarganya. Hmm. Oh ada pertanyaan Mas, mungkin kasus seperti ini. Ada mungkin pokoknya pernah aku bosok. Entah itu tingkatannya sudah medium hack atau masih dasar. Jadi ketika disantet itu kan mencari waktu di mana dia sudah tidak sadar, mungkin tertidur atau bagaimana gitu Mas. Iya. Apesnya lah dicari. Karena dia itu sudah sering melek, demikian memang dikirimkan sekitar 12 ke atas. Itu kalau dia itu mempunyai peliharaan, itu ngefek ke peliharaan atau ngefek ke yang lain itu bisa. Bisa. Jadi bisa Mas. Itu mungkin tingkatannya atau masih medium mungkin Mas. Jadi dikirim guna-guna pas jam 12 ke atas, tapi ternyata dari serumah itu masih melek kan tidak dalam keadaan tidak sadar. Iya. Meleset ke hewan peliharaan. Jadi bisa lah itu. Bukan masalah terkena dampak. Tapi untuk orangnya tidak. Karena santet itu pengirimannya
itu berbentuk seperti bola api dan itu bisa dilihat oleh orang awam. Wujud mas. Hmm. Baik yang rendah dan maju. Iya sama. Nah itu ciri khas santet juga telur. Itu. Jadi ketika bola api tersebut misalnya itu diwarai wong, dia akan kembali. Kayak situ. Isin. Itu. Lucu ya? Isin. Dia akan mencari waktu berikutnya. Oh, sangat. Nah, Tester. dia akan kembali ke proses pengirim. Ngetem. Iya lucu banget. Ketika sudah di kira sudah tidak ada orang, dia akan mulai mengirim. Karena pertandanya itu akan ada suara letusan. Itu ciri khas santet. Kalau ngirimnya jam 10 jam 12 kan konyol, itu masih banyak anak-anak pun belum tidur seperti itu jam segitu. Kisaran jam 2 jam 1 mendekati sepertiga malam itu kan enak-enak orang turun. Mereka bukan kita tidurnya pagi pagi tidur pagi kerja. Jadi tidur sampai kerja. Jadi cara ya. Itu ciri khas santet. Tapi kalau hanya untuk semisal pertarungan santet itu jika tidak ada satu kemampuan yang khusus itu bisa melakukan nyawa sendiri. Pertarungan santet maksudnya sama-sama kunci, sama-sama Enggak, gila. gini, kalau kita mengobati kan kita harus tahu siapa pengirimnya. Kalau dia tukang santet, kita juga harus paham tentang santet. Oke. Kita harus bisa mengembalikan santet tersebut atau netralisir. Jika negosiasi itu gagal, maka kita yang akan menceraikan. Itu yang dinamakan pertarungan santet. Waduh nyantet. Kita harus paham siapa pengirimnya dulu. Kalau pengirimnya, misalnya musuh terberat itu adalah musuh yang seimbang. Itu antara kita yang atau dia yang Gue naik tingkatnya hack ya mas ya. Nah tingkat rendah malah dimasuk angin dulu. ketika rendah mungkin santetnya cuma rasanya itu masih gampang lah cari obatnya. Itu Oh, untuk yang perang itu memang hanya yang hack ya mas ya. rendah juga bisa, tapi ya sekelasnya lah. Kalau rendah santet rendah kita pukul dengan santet yang baik ya, Total. ya itu pasti. Ini duit asal. Ya kan sudah saya bilang musuh yang paling berat adalah musuh yang seimbang. Kalau yang lebih tinggi kan sudah tentu kita kalah. Iya. Dan kita nggak akan melakukannya. Itu. Stornya oh. Ya. Kita juga perlu tahu siapa pengirimnya dan dari mana asalnya. Tapi Kalau untuk mengetahui mas, kita ya kirim jin kalau tuti. enggak. Antara itu. Itu bisa Rakaman. semua juga bisa. Karena ketika ada korban santet itu biasanya ada semacam benang merah di mana itu akan tertuju kepada rumah si pengirim. Itu bagi yang istilahnya itu matanya awas. Itu ada kayak semacam benang tipis warna merah yang akan menuju ke rumah si pelaku atau dukun tersebut. Jadi kenapa saya bilang kita harus tahu siapa pengirimnya, karena mohon maaf santet ini tidak bisa digunakan untuk coba-coba karena di atas langit masih ada langit. Ketika kita tahu yang kita hadapi adalah pulau sebelah, lebih baik kita mundur karena mereka
masih kental dengan kegaibannya, mistisnya. Kayak semacam ada cerita di mana dia mengirim santet kepada seorang korban tersebut masih memiliki darah keturunan dari si Rosbel. Pada akhirnya si pengirim disiksa sampai saya itu mati suri. Makanya zaman sekarang tidak perlu kita belajar mengenai hal-hal yang berbau santet, karena di balik itu santet juga apa ya, menyakitinya itu keterlaluan. Kalau kita benci sama seorang ya normal aja lah kita membenci, tidak perlu kita sampai mengirim santet, karena santet itu tidak bisa dilakukan sembarang orang, dan masih banyak orang yang memiliki ilmu jauh lebih tinggi gitu. Jadi buat kalian yang berpikiran bahwa mempunyai musuh ataupun memiliki sebuah rasa kebencian, lebih baik kalian pikir 2 langkah ke depan, lebih maju gitu. Karena ya itu tadi, takutnya yang kita hadapi bukan orang sembarangan itu. Ini dia lebih tinggi dari kita. Sulit guys, jadi santet tidak untuk main-main ya guys ya. Jadi ya tidak jauh dari santet. Pada dasarnya namanya rasa benci itu memang kita kalau bisa itu menjauhinya, karena gimana ya, kalau santet yang menurut saya itu memang seperti kejahatan tapi lempar batu sebiji tangan gitu mas ya. Ya. Jadi tidak gentleman gitu. Kalau anda mempunyai rasa benci, bukan kalian terus menyerang siapa sih yang anda benci, namun perangilah rasa benci kalian, karena rasa benci adalah salah satu dari penyakit hati guys. Bobrok hatimu, nak ini dulu sing sabar, sing sarat seperti itu. Mungkin tambah sedikit aja, mungkin gimana mas? Masih dia. Oke, mungkin itu dulu untuk tambahannya mungkin di video selanjutnya, pembahasan yang masih di santet gitu guys, karena memang santet itu untuk dijelaskan memang panjang lebar, tidak cukup satu video. Oleh karena itu silakan subscribe untuk terus mengikuti video terbaru dari kita. Itu mungkin ada tambahan Mas Sus? Cukup. Ambil yang baik, tinggalkan buruk. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.